kita berharap tadi sepakat Rabu, Kamis atau Kamis Jumat sudah disosialisasikan. Dan malam Sabtu itu kita sudah nyatakan bahwa PSBB di Tangerang ini berlaku. Pelaksanaan PSBB kapan Pak? Terus persiapan pergub teknisnya seperti apa? Khususnya untuk pelaksanaan teknis untuk industri, terus kemudian pembatasan berskala besar khusus untuk transportasi seperti apa? Terus kedua, yang terkait dengan industri, kira-kira ada berapa industri yang terdampak ketika pelaksanaan PSBB dilakukan? Terus keempat, terkait dengan ada ribuan warga Banten yang pasti terdampak dengan adanya PSBB ini. Terus mekanisme perlindungan sosialnya seperti apa Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Udah nih dia mau jawab dia nih. Kementerian Kesehatan baru kita terima tadi malam bahwa wilayah Tangerang Kota, Tangsel maupun Tangerang Kabupaten barusan kita adakan rapat terbatas. Kita ingin mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan peraturan gubernur yang akan kita susun, akan kita terbitkan. Draftnya sudah ada. Tapi paling tidak kita juga mereferensi mengacu kepada pergubnya Jakarta dan pergubnya Jawa Barat, karena Jabodetabek dan Jakarta itu kan kultur dan karakter masyarakatnya nggak bisa dipisahkan. Mobilisasi dan aktivitas masyarakatnya juga kan yang jelas ini sama dengan Jakarta. Termasuk kehidupan sosial juga sama dengan Jakarta, sama dengan Jabodetabek. Tapi memang ada yang menarik tadi dalam pembahasan yang disampaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati, dari Wali Kota, dari Polres. Bagaimana harapan kita ini PSBB Banten, PSBB Tangerang ini harus lebih efektif. Karena tadi kita melihat TV One dan beberapa media lainnya, dan juga berikan informasi dari Pak dan di Pak Kapolres di wilayah Tangerang, lakukan checkpoint memang belum terjadi efektivitas. Masih banyak orang kerumun, masih orang-orang tidak pakai masker, ada juga pakai masker tapi tidak melakukan social distancing, bagi jarak nggak ada, di stasiun penuh, di halte penuh, dan di beberapa lokasi berdasarkan penglihatan, berdasarkan fakta dan akan hasil cek aparat kita yang ada di bawah itu mengatakan bahwa ini belum terbangun kesadaran. Nah, itu tadi saya bilang menelisik dari informasi, kita coba dengan satu konstruksi berkembang apakah pakai saksi atau tidak. Nah, ini yang tadi kita sudah mulai pembahasan, yang kita ingin ada kedalaman di dalam PSBB kali ini, pergub kali ini yang akan nanti juga diikuti dengan SK Wali Kota dan Bupati. Kita bilang bahwa besok paling tidak sudah bisa kita agendakan, sudah mulai kita bahas secara tajam. Kita berharap tadi sepakat Rabu, Kamis atau Kamis Jumat sudah disosialisasikan. Dan malam Sabtu itu kita sudah nyatakan bahwa PSBB di Tangerang ini berlaku. Terus juga tadi berkembang mengenai soalan industri. Catatan kita yang coba saya rekam dengan laporan dari Dinas Tenaga Kerja, sudah ada 950-an industri yang merumahkan. Bahkan ada beberapa catatan kita, ada industri yang sudah mem-PHK.
Nah, pada 3 kota tadi, pada 3 daerah kita berharap bahwa juga dilengkapi dengan catatan rekaman data berapa industri yang memang sudah merumahkan dan juga sudah memphk. Ini juga menjadi penting, menjadi catatan. Berikut juga apa yang kita berlakukan pada dunia industri. Saya masih menunggu pendapat pandangan dari kota kabupaten. Lalu bagaimana nanti sanksi dan sebagainya. Tapi yang jelas industri yang bersifat strategis ini tentunya mendapat pengecualian. Nah, kita juga akan melihat apakah versi yang ada pergub yang ada di Jakarta juga akan sama dengan versi kita. Nah, ini tentunya kita akan lihat juga perbedaan bahwa Banten itu, khususnya Tangerang itu kota industri berat besar itu ada di Banten. Nah, hari ini memang kita akan juga konsultasi, akan minta dinas perindustrian kita untuk melakukan konsultasi dengan kementerian. Mana yang dianggap industri strategis, mana yang dianggap industri memang sebagai investasi dari mana industri yang kaitan dengan produk-produk kesehatan dan sebagainya. Ini yang memang lagi kita pilih dan kita minta informasi lebih lengkap dari dinas tenaga kerja maupun dari dinas perindustrian. Yang berkaitan dengan masalah perlindungan sosial atau social safety net, masing-masing daerah sudah mempersiapkan, walaupun saya tidak sebut anggaran di sini. Tapi memang tadi perintah saya, kesepakatan juga agar melakukan validasi data agar jelas tadi siapa yang berhak, siapa yang memang bisa dikatakan, dikategorikan terdampak. Ada persoalan bahwa ada orang Jakarta tinggal di sini KTP Jakarta, apakah juga diberikan? Tadi sepakat bahwa siapapun berdasarkan ajas domisili, ketika dia tinggal di Tangerang, ya apalagi juga bekerja di Tangerang, tentunya menjadi timbal kita untuk diberikan. Tadi juga hadir kejaksaan memberikan saran-saran yang memulai dari sarannya adalah agar data harus objektif dan sampai nanti bantuan sosial ini jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak. Lalu seberapa besar yang dari provinsi, kita sementara memang sama dengan Gubernur Jawa Barat. Tapi tadi juga berkembang bahwa tidak hanya provinsi, kota kabupaten, juga kalau nggak salah Gubernur Jakarta juga akan membantu Jabodetabek sampai Kementerian Kesehatan. Ini saya kira hal yang bisa saya sampaikan jawab dari pertanyaan saudara. Terima kasih. Pak, untuk wilayahnya di Banten di mana saja nanti, Pak? Ya masuk Tangerang Raya itu, karena itu masuk zona merah. Mana aja, Pak? Kota Tangerang, Selatan, dan Kabupaten Tangerang itu memang sudah masuk ke epicentrum, sama dengan Jakarta. Baik dari ketajaman, kecepatan, berkembang biaknya, penjalarannya, juga kompleksitas masyarakatnya. Yang sumber pertama juga bukan di kampung, ada di keluar perumahan. Dan orang itu kota dan kabupaten sudah membentuk kelurahan siaga dan desa siaga. Sudah ada satgasnya dan nanti bisa kita gerakkan, kita lakukan karantina secara mandiri, termasuk juga memberikan perhatian perlindungan pada masyarakat yang terdampak. Ini memang ramai-ramai ini sudah. Pak Gubernur, apakah ada hal-hal khusus Pak yang harus dipersiapkan Pak dalam menghadapi PSBB ini Pak? Saya belum tahu kalau hal-hal khusus sih. Tapi kan ini sudah SOP standar sudah ada. Jadi apa yang jadi pertimbangan kita SOP? Karena kan kita ditanya nanti oleh kementerian bahwa apa syaratnya, siapan kesehatan misalnya, kesehatan. Kita dengan Jakarta sudah ada semacam kerjasama. Boleh warga Jabodetabek, warga Tangerang ini memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta, atau sebaliknya. Nah kalau dia dari sisi ini, kita memberi syarat fasilitas kesehatan yang memadai. Dari soal
ekonomi sembako kan nggak ada larangan untuk saling, bahkan sudah ada rilis dari polisian mengawal tidak boleh memboikot dan lain sebagainya. Terbuka, Jakarta kita terbuka. Terus berikutnya yang kaitan dengan beban, saya kira sama Jakarta dan kita. Cuma memang tadi yang dikritisi bahwa masih terjadi pas PSBB diberlakukan di Jakarta, masih terjadi penumpukan. Nah ini yang lagi kita coba kritisi di dalam pergub ini, bagaimana caranya agar tidak lagi jadi penumpukan. Apakah dengan, kalau soal instruksi masker pakai mereka, tapi mereka membangun social distancing ini memang perlu ada penegasan. Apakah memang ada sanksi di dalam peraturan itu? Ya, pergub itu muat sanksi atau tidak? Ini yang masih dibahas oleh Biro Hukum kita dengan konsultasi ke beberapa ahli hukum, termasuk konsolidasi dengan kota kabupaten. Pak Gub, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, tadi kan berlakunya tanggal 18.00, alasannya kenapa dan dalam waktu senggang sekitar 4 hari ini apa aja yang dilakukan oleh tadi kita sudah ada table time-nya, kita sudah buat. Hari ini, besok kita mematangkan pergub, finalisasi pergub yang kita pikirkan sampai dengan Selasa sore. Ini hari Senin, Selasa sore atau Selasa malam kita pertajam. Ya pada dasarnya sebenarnya kita tidak lebih coba pelajari pergub DKI, pergub Jabar. Ada nggak karakteristik tertentu yang ada di Banten ini, di Tangerang ini, yang coba kita tampilkan? Nah itu nanti kita harus mengakomodasi pendapat-pendapat dari kota dan kabupaten, termasuk juga keamanan kan. Nah itu finalisasi besok malam. Nah, kita minta waktu 2 hari itu bisa digunakan untuk sosialisasi. Pak, mengenai warga yang mendapatkan bantuan, itu bagaimana distribusi bantuannya? Dan berapa banyak? Iya. Kalau besaran kita masih menghitung, provinsi udah ada, kita nunggu kota kabupaten, sharing dengan kementerian juga. Soal berapa banyak, kalau kita menggunakan versi kita yang udah masuk kita, itu memang sekitar 671 kepala keluarga, sama dengan 3.600.000 jiwa itu yang, dan tentunya data ini akan masih kita tunggu dari hasil dari kota dan kabupaten. Mekanisme pemberian bantuannya bagaimana Pak? Kita tadi yang kita tawarkan ada melalui langsung lewat perbankan. BRI udah ada, BJB ada sampai ke desa-desa. BNI by address. Kita tidak dalam bentuk barang. Kita tidak pakai bentuk barang karena saya lihat kalau pakai barang repot juga, dan tentu belum tentu juga orang semua senang mie, ya kan? Atau senang makanan tertentu. Tapi kalau diberikan uang, relatif bisa kita bisa dimanfaatkan oleh mereka. Berapa besarannya Pak? Tangerang itu 600 Per 14 hari. itu kan per bulan. Karena kita tadinya pakai 14 hari, tapi setelah lihat perkembangan kayak gini, apa ya, ada yang bisa meramalkan 14 hari udah pulang kampung tuh virus tuh. Berarti sebulan dulu. Sebulan, jadi dalam untuk 2 bulan dan 3 bulan diangkarkan sampai 3 bulan. Satu kakak mendapatkan berapa Pak? Diperkirakan 600. 600 itu. Iya. Provinsi baru kemarin kita hitung 500 sama dengan Jawa Barat. Dan tapi kita bahas lagi kita. Karena memang hitungannya kan cukup besar kalau provinsi. 670-an kepala keluarga kan, jadi bukan cukup besar, hampir 1,2 triliun. Jadi mereka harus mempunyai rekening dulu di bank. Dan kalau belajar dari bantuan keuangan warga harapan sih memang mereka ada punya rekening. Sudah ada. Saya pikir mereka yang terdampak biasanya banyak juga yang udah banyak yang punya rekening ya. Hari ini 2
luar keluarga miskin, luar bantuan keuangan yang dapat keluarga harapan. Jadi yang miskin, janda-janda itu yang udah masuk PKH tidak masuk lagi ke dalam keluarga yang terdampak. Ya. Pak, kalau misalnya belajar tadi dari Jakarta yang PSBB masih banyak orang berkumpul, seperti apa nanti di sini pada saat Nah, nanti diformulasikan macam-macam formatnya. Tadi kita minta yang karena yang tahu itu mestinya biasanya polisian dan TNI. Kenapa sih orang masih berkumpul? Apa kurang itunya apa peraturannya kurang solid Pak, ketika pelaksanaannya itu. Pak, ketika PSBB ini diterapkan, sektor mana aja Pak yang diperbolehkan untuk bekerja dan sanksi nanti, apa pelanggaran? nanti hasil finalisasi besok kita akan lihat nanti. Secara umum sih apa yang ada di Jakarta dan itu kan udah ada poin-poinnya itu. Rumah sakit, apa gedung apa namanya, tempat wisata, mana industri yang itu. Nanti akan lihat nanti format seperti apa. Tapi juga tidak jauh beda dengan versi yang sudah ada di Pergub Jakarta maupun Jawa Barat. Karena memang nilai dasar rianya permasyarakatan dan aktivitas hubungan sosiologi masyarakat kita kan sama sebenarnya. Pak, kalau jumlah PHK sendiri sudah diketahui belum Pak sampai saat ini Pak? Jumlah apa? Jumlah PHK. Tadi kalau nggak salah 30, kalau yang Banten itu 9.500 kurang lebih yang baru tercatat oleh kita. itu PHK, Pak? PHK dan dirumahkan. Ini bantuan bagi PHK ini ada beda nggak ya dengan yang lain Pak? Kalau PHK itu langsung dari Menteri Tenaga Kerja kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada itu. Sama kartu apa? Kartu Ya. pekerja. Ya kan? Hmm. Karena disuruh daftar mereka. Hari ini kalau salah mulai ke departemen. Dianggarkan sendiri. Jadi kalau lihat dari pemetaan bantuan itu mereka tidak termasuk yang dianggap bantuan dari pemerintah daerah. PSBB kan mulai dari hari Sabtu Pak ya. Pemprov Banten menganggarkan sekitar 1,2 triliun kalau tidak salah. Mekanisme anggaran sebesar itu dipersiapkan untuk pelaksanaan PSBB berapa bulan kira-kira untuk di Banten ini? Kita itu hanya 2 bulan dulu lah. 2 bulan. Bukan 14 hari. Kalau 2 bulan nanti ya 1 bulan lagi. Nah, itu udah ada duitnya. Dan lagi kita berikan ini pun alokasi dan refocusing dana yang ada itu udah maksimal kalau Banten, kalau Banten. Ya mungkin beda dengan Jakarta ya, tapi kalau Provinsi Banten memang terbatas anggaran. Totalnya berapa, Pak? Totalnya ada berapa, Pak? Ya, saya Persiapannya? tidak tahu kalau kota kabupaten, tapi yang di kita sementara yang ada dananya ya sekitar 600 miliar lebih. Ya kan? Kita lihat dalam 2 bulan ini dengan asumsi 670.000 kepala keluarga dikali 500 per bulan. Ya, walaupun tadi ada usulan supaya ditambahkan lagi, ya kita lihat nanti perkembangan dan dinamika yang ada termasuk juga kondisi anggaran kita. Berarti sejauh ini belum ada kepastian, Pak ya, dari kota kabupaten akan membantu berapa 600 sharingnya? Oh, 600 itu Iya. sudah termasuk ya? masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing. Berarti kali 3 1,8. Ya, dia bukan kali 3, masing-masing tergantung wilayahnya. Wilayah masing-masing. Pak, untuk Kabupaten Kota sebetulnya ini udah siap Pak untuk menerapkan PSBB Pak ya? Ya mau nggak mau harus siap, dari awal juga udah harus siap. Cuma sekarang kan pelaturan itu harus jeli juga kita membuat pelaturan ya kan. Pak, tapi awal mulanya pemberlakuan PSBB memang Banten yang mengusulkan atau memang Banten yang diminta juga, Pak? Sebenarnya DKI, Jakarta. Tapi kalau Jakarta PSBB, kalau kita kan pasti ada dampaknya, ada persoalannya. Karena ternyata ada orang Jakarta yang bolak-balik ke Banten, Tangerang lalu tinggal di Banten. Kalau kita nggak perlakukan juga,
ya kan ini masalah dong. Salah. Termasuk di Jakarta. Orang Jakarta kan selama ini juga banyak penularan terjadi ketika orang Jakarta pulang ke sini. Tanpa ada pembatasan, kita ini bisa kena dampaknya, efeknya. Apalagi Jakarta sudah menjadi epicentrum. Mana-mana orang Jakarta, kan banyak orang lama yang pada pindah otomatis ke daerah-daerah pinggir atau larangan dan sebagainya. Itu juga menyangkut transmisi. Lagi Pak, soal ini Pak, ada beberapa studi yang menyebut bahwa sebetulnya data pasien positif ini lebih banyak dibandingkan yang disampaikan oleh pemerintah. Terus kedua, Kota Serang dan Kabupaten Serang sudah mengkonfirmasi ada beberapa orang yang positif, kemungkinan juga semoga tidak semakin membanyak pasien positifnya. Apakah nanti misalkan gubernur juga mempertimbangkan untuk komunikasi dengan wali kota dan bupati untuk melakukan PSBB di dua wilayah tersebut, Pak? Kita baca aja ketentuannya. PSBB itu ada ketentuannya. Kaitan dengan kebutuhan, kaitan dengan kesiapan kesehatan, kaitan dengan keamanan, kaitan dengan jaminan sosial. Yang paling utama adalah sejauh mana daerah itu dengan cepat persebarannya. Kalau sekarang kan lambat-lambat aja tuh. Tapi kalau cepat lalu terus dari 1 minggu kenaikannya begitu tajam, itu menjadi pertimbangan utama untuk dilakukannya PSBB. Tapi kalau lihat dari sisi tidak ada kecepatan, misalnya menjalannya tidak tajam, tidak cepat, itu akan belum memenuhi syarat untuk PSBB. Kayak sekarang kan dianggap belum memenuhi syarat. Gitu. Nah, udah ya. Cukup Pak.